Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang berdebarkan. Gimana kabar ente Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan mengisahkan sebuah film yang berjudul Punk Samurai Slashdown di tahun 2018 Wan. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Alkisah, ada seorang gelandangan yang datang ke sebuah klan kecil di wilayah utara. Dia melewati jalan kecil dan tiba-tiba menebas seorang bapak-bapak, hingga membuat terkejut orang yang tengah makan pentol di dekatnya. Dan nama orang itu adalah Kake. Kake merupakan seorang ronin pengangguran. Dan orang yang makan pentol tadi mengaku bernama Sume dari klan Kuro. Dia lalu tanya mengapa tiba-tiba Kake menghabisi seseorang tanpa sebab. Kake menjelaskan jika orang tersebut akan menyebarkan wabah penyakit yang mengerikan. Dan sebelum itu terjadi, Kake menghabisinya. Dan diketahui menurut Kake, orang-orang itu berasal dari faksi Harafuri, di mana faksi tersebut diketahui menyebarkan agama-agama baru yang sangat berbahaya. Kemudian Sume tiba-tiba menghentikan Kake, karena meskipun Kake menyelamatkan mereka, tetap saja Kake menghabisi orang lain. Namun setelah Sume mencabut pedangnya, ternyata Wan, kemampuan Sume tak seperti yang dibayangkan. Setelah ditanyai Kake mengapa mencabut pedangnya, Sume ini mengaku jika dia bingung harus ngapain. Sementara ada seseorang mengambil nyawa orang lain dan orang itu menjelaskan jika orang yang dihabisi orang membawa penyakit. Singkat cerita, Sume minta berdamai dengan Kake. Namun Kake meminta sebuah syarat di mana dia yang seorang pengangguran pengen kerja lagi sebagai seorang samurai, tepatnya di klan Kuro tempat Sume tinggal. Mendengar itu, Sume pun langsung OTW pulang ke klannya. Sementara itu, Kake tengah ketawa ketiwi karena berhasil membodohi Sume. Namun sialnya, ternyata Kake menghabisi orang yang salah, yang ternyata bukan penyebar sekte aneh-aneh. Untuk itu, Kake pura-pura kejam di depan anak orang yang dia habisi tadi, agar dia bisa kabur. Tapi ternyata, cewek anak orang tadi akhirnya menyimpan dendam kepada Kake. Sementara itu, di klan Kuro, Sume menceritakan semua kejadian yang barusan dialami kepada atasan klan. Dia lalu merekomendasikan Kake sebagai samurai di klan Kuro. Di sana ada pentolan bernama Naito yang bertugas menjadi wakil kepala klan. Dan satu lagi bernama Aura, si bendahara klan. Dan di atas mereka ada penguasa feodal bernama Kuroai. Nah, di saat Kake tiba, semua ketawa mendengar Kake menghabisi klan Harafuri penyebar sekte baru. Kake lalu ditanyai pentolan Aura tentang bagaimana cara melenyapkan klan Harafuri. Menurut Aura, pasti Kake ini cuma bohong saja. Lalu Kake menjawab jika dia memang bohong. Kata Kake, jika semua dia ceritakan, pastilah semua nggak bisa ngerti. Sebelumnya, di suatu malam, Kake diajak ketemu oleh seorang pentolan Naito di sebuah kuil. Di sana, dengan pintarnya, pentolan Naito bermain kata, sehingga Kake keceplosan mengaku jika dia cuma bohong menghabisi klan Harafuri. Nah, sebelum dihabisi, Kake mengaku jika dia adalah seorang ahli pedang super, di mana dia bisa menjadi apa saja, misalnya seorang mata-mata. Namun sayangnya, klan Kuro sudah punya mata-mata pro yang bernama Egere. Mendengar cerita pentolan Naito, Kake jadi galau. Tapi untungnya Naito punya solusi. Dan perintah pentolan Naito adalah ternyata goyangan Kake barusan adalah hinaan untuk pentolan Aura, karena faksinya dan faksi Naito selama ini saling bersaing. Setelah kejadian itu, Kake tinggal di kediaman pentolan Naito dan semakin akrab dengan Naito. Dia juga suka mabok-mabokan sambil menggoda para pelayan cewek di sana. Setelah mendapatkan kehidupan yang dia inginkan, suatu hari Kake jalan-jalan di hutan sambil nyari tempat mabok. Tiba-tiba saja ada seseorang bercaping yang mengadangnya. Dia mengaku bernama Manabe, yang langsung mengajak Kake beradu pedang.
Ternyata kemarin malam orang yang mudah pingsan karena kaget tadi, dia datang ke tempat Manabe tanpa bisa ngomong apa alasannya. Kemudian Kage dan Manabe lalu melanjutkan pertarungan mereka. Dengan jurus-jurus mereka yang sangat ganas, mereka saling adu senjata. Mereka saling kejar-kejaran sampai akhirnya pedang Manabe terlempar. Manabe lalu menggunakan jurus sandalnya untuk melawan Kage. Dan setelah beberapa lama bertarung, Manabe bisa melawan balik Kage dengan serangan keretek miliknya. Setelah itu, ternyata Kage dan Manabe saling mengenal satu sama lain. Mereka ternyata adalah teman semasa kecil. Dahulu saat masih kecil, mereka sekolah bersama di Padepokan Manusia Super. Karena mereka ditinggalkan orang tuanya sebab kemiskinan. Mereka saling berlatih pedang dan saling bersaing hingga menjadi akrab. Mereka kemudian terpisah dan baru bertemu setelah 20 tahun berpisah. Manabe mengaku jika dia sering menongkrong di klan Kuro dan mendapat job sebagai assassin dari fraksi Aura. Dan orang yang muda pingsan tadi adalah anak buah Aura, musuh dari faksi Naito. Dengan kata lain, Manabe disuruh orang tadi atas perintah Aura untuk menghabisi Kage karena kemarin bertindak kurang ajar. Kage lalu ngomong jika dia mendukung faksi Naito dan Aura sebentar lagi akan digulingkan. Beberapa waktu kemudian ada rapat di aula klan Kuro. Si Naito merekomendasikan Kage untuk menangani faksi Harafuri. Namun Aura tak percaya dengan omong kosong tentang faksi Harafuri. Lalu si orang yang muda pingsan tak sengaja bilang jika Aura akan segera digulingkan. Mendengar itu, ketua klan Kuro marah karena Aura akan menghabisi orang yang dianggap klan Kuro penting seperti Kage. Dia lalu menyuruh si Aura untuk seppuku. Pernyataan yang membuat semua orang terkejut itu lalu dihentikan oleh Naito. Menurut Naito, mereka akan rugi jika kehilangan SDM karena mereka sudah krisis keuangan akibat faksi Harafuri. Untuk menanggulangi hal itu, mereka akan mengirim orang ke desa bernama Edaka. Di desa tersebut ada dalang dari wayang monyet. Pertunjukan tersebut sangat menghibur para warga. Namun semenjak dalangnya tiada, para warga desa sangat sedih karena tak bisa melihat pertunjukan itu lagi. Ketua klan Kuro lalu menyuruh Aura untuk pergi ke sana guna mengayomi SDM di desa tersebut. Tapi kenyataannya, namun di sisi lain, Kage sedang jalan dengan Naito. Naito mengajak masuk ke dalam ruangan dan menyergap Kage. Naito lalu tanya apakah orang yang dihabisi Kage punya tato seperti yang dia bawa. Pernyataan itu membuat Kage nggak bisa ngomong. Dan Naito bilang dia sudah memeriksa orang yang dihabisi Kage, yang mana tak ada tanda tersebut pada orang yang dia habisi. Lalu Kage mencoba lari dengan alasan akan memeriksa faksi tersebut. Akan tetapi, Naito sudah punya laporan terpercaya dari mata-mata andalannya yaitu Egere. Sesuai laporan Egere, Kage dan anak buah Naito disuruh mencoba tarian khas faksi Harafuri. Di mana jika orang yang beragama Harafuri sudah kesurupan dan bergoyang kayak tadi, meskipun kepalanya dihilangkan pun, dia masih bisa tegak berdiri dan bergoyang. Apesnya, catatan Egere menuliskan jika faksi Harafuri telah lama punah. Dan orang yang dihabisi Kage ternyata bukan orang Harafuri. Ceritanya, pendiri faksi Harafuri adalah seorang pembisnis. Dengan mendirikan klan itu, dia bisa makin kaya. Namun dia dikhianati oleh orang dalam dan akhirnya dihukum mati. Dan atas kebohongannya, Kage akan menerima akibatnya dengan dilenyapkan dari muka bumi. Tapi tiba-tiba Naito bilang bagaimana jika dia mendirikan faksi Harafuri. Dia akan membayar orang-orang untuk melakukan peran itu. Sejak awal, faksi tersebut bukan faksi asli agama dan hanya faksi buat cari duit. Untuk itu, Naito membutuhkan orang untuk peran tersebut. Dan Kage pun tanya siapa yang akan memerankannya. Tapi ternyata di hadapan mereka sudah ada orang yang muda pingsan. Dia yang dianggap idiot ternyata membawa seorang yang sedikit ODGJ untuk berperan sebagai faksi Harafuri. Orang sedikit ODGJ ini lalu disuruh untuk menunjukkan skillnya di hadapan Naito. Naito pun terpengarah dengan skill abnormal milik orang yang bernama Osamu ini.
Ternyata Osamu si Odegichi ini bisa melakukan telekinesis dan mempraktekannya dengan biji-bijian. 略して HDP の4人は Dengan kekuatan abnormal milik Osamu, Naito lalu bersiap membantu faksi Harafuri palsu. Di sisi lain, yaitu di desa Edaka, Nagaoka dan Aura sedang menjadi dalang topeng monyet untuk menghibur warga setempat. Meskipun itu hanya sebuah tugas, namun Aura sangat menikmatinya dan merasa damai di tempat tersebut. Dia tak lagi suka dengan perebutan kekuasaan seperti di klan Kuro kemarin. Di keesokan harinya, Naito dan kawan-kawan sedang melakukan tugas untuk mencari anggota lama Harafuri, guna membangun faksi seperti dulu lagi. Nama orang yang dicari adalah Chayama. Orang ini sangat lembut hatinya dan mudah tersinggung. Untuk itu, Egiri si mata-mata mengingatkan agar tak menyinggung perasaannya, meskipun wajahnya terlihat aneh. 俺もすぐに逃げればよかったとKake wa kou. Si orang yang muda pingsan lalu bilang ke Chayama agar mau bergabung dengan proyek pembuatan faksi Harafuri yang baru. Dia menawarkan hal tersebut tapi tanpa bayaran alias ikhlas. Singkat cerita, setelah obrolan gak jelas yang sulit diungkapkan dengan sebuah narasi, akhirnya Chayama mau menerima tawaran mereka. Sementara itu, Egere yang sedari tadi keluar menahan tawa tak sengaja bertemu seorang wanita cantik yang bernama Ron. Ron ini mengaku sebagai pelayan dari Chayama. Tak berapa lama, datang kakek untuk memberitahu Egere bahwa Chayama mau ikut bersama mereka. Saat itu di hadapan Egere, kakek tak sengaja melihat Ron yang membuat dia penasaran. Di saat kembali, kakek, Egere, dan si orang yang muda pingsan nongkrong-nongkrong di daerah kumuh klan Kuro. Beberapa saat kemudian datanglah Chayama, Ron, dan teman-temannya untuk menyebarkan aliran sekte. Melihat ada Ron, Egere sangat memuji-mujinya dan bilang jika Ron menyukainya daripada menyukai kakek. Suasana jadi hening sebentar karena Chayama and the gang sedang membuka praktek sektenya. Menurut mereka, dunia ini seperti cacing pita yang ada pada tato di perut Chayama. Mereka lalu bergoyang-goyang gemoy ala faksi Harafuri. Namun, si orang yang muda pingsan tak terima jika dunia ini disamakan dengan cacing pita. Tapi tanpa sengaja, perut Mogoboy si orang yang muda pingsan bergoyang dengan sendirinya mengikuti tarian sekte. Mogoboy kemudian nyopot baju dan lari menuju panggung hiburan. Dia menari-nari bareng Chayama dan juga semua orang di sana. Melihat itu, kakek dan Egere lalu pergi ke Naito untuk melaporkan keberhasilannya. Di sisi lain, Ron sedang membagikan buah sakti Tokijiku yang katanya buatan Ibu Egu sang pencipta dunia. Melihat Mogoboy mencobanya, yang lainnya pun ikut berebut. Saat ada rame-rame itu, Ebe sang konstabil klan Kuro datang ke panggung. Ebe berniat membubarkan konser tersebut. Dan akhirnya, Chayama membiarkan dia melukai dahinya. Melihat itu, mereka malah menjelaskan jika Ebe membuat retakan di dunia ini. Oleh sebab itu, Mogoboy menyuruh Osamu agar mengeluarkan telekinesisnya untuk mengusir Ebe. Setelah melakukan tugasnya, Osamu mendapatkan hadiah. Sementara itu, di kediaman pribadi Naito, Egere dan kakek tak menemukan seorang pun di sana. Di keheningan itu, kakek merasakan kekhawatiran yang tak bisa dipahami. Lalu tiba-tiba, ternyata surat tersebut dari Aura sang pawang monyet handal. Karena surat tersebut, Naito jadi penasaran dengan keadaan Aura dan memutuskan untuk pergi ke sana. Yang mulia pentolan klan Kuro kemudian meminta Aura untuk mempraktekkan tugas pawang monyetnya. Aura lalu memperkenalkan diri di atas panggung dengan nama mantan punggawa pentolan klan Kuro. Mendengar itu semua jadi... Meskipun agak malu-malu, Aura lalu mempraktekkan keahliannya.
Sialnya, si monyet yang bernama Hentaro tak mau menuruti perintah Aura dan malah kurang ajar kepadanya. Dia juga tak menyapa penonton yang membuat Yang Mulia Kuro ini marah. Namun Aura membela Hentaro. Dia bilang jika hal tersebut adalah sikap pembalikan, di mana kera menguasai manusia. Dan itu membuat Hentaro terlihat lucu. Tapi sayangnya, Yang Mulia Kuro yang orangnya nggak bisa bercanda, tak merasa lucu sedikit pun. Dia lalu tanya sama Aura apakah si Aura merasa lucu. Kata Aura, itu tergantung kepekaan orangnya. Sementara si Aura mempraktekkan keahliannya, di klan Kuro sedang terjadi keanehan, di mana orang yang terjangkit virus Harafuri memasuki setiap rumah penduduk dan bergoyang-goyang perut. Beberapa waktu setelahnya, Egere datang menghampiri Naito untuk mengabarkan tentang kedatangan faksi Harafuri ke tempat mereka. Hal itu sontak membuat Naito khawatir, karena dia yang membentuk faksi tersebut. Namun sekarang tak bisa diatur. Pembicaraan Naito dan Egere tak sengaja didengar oleh Yang Mulia Kuro. Akan tetapi, Naito menyuruh tenang. Soalnya dia sudah mempersiapkan penanggulangan masalah Harafuri kepada apakarnya, yaitu Kake. Dan untuk keamanan Yang Mulia, Aura meminta Yang Mulia Kuro untuk tinggal di Edaka sementara waktu. Di sisi lain, Kake tengah mencoba menghentikan faksi Harafuri. Dia mencari di mana Chayama berada. Namun kata bawahannya dia sedang menari perut. Kake kemudian menerobos para faksi Harafuri dengan keahliannya sebagai samurai. Di saat Kake mencabut pedangnya, tiba-tiba dia dihentikan oleh Ron. Dengan satu perintah yang diberikan Ron, semua anggota faksi membukakan jalan. Tapi hal itu dilihat oleh Egere yang sedang cemburu. Malam harinya di Edaka, Naito menemui Aura yang sedang menggoda monyetnya. Aura cerita bagaimana perasaannya saat ini. Dia merasa nasibnya sebagai punggawa sama halnya dengan monyetnya saat ini. Dia lalu tanya kepada Naito tentang faksi Harafuri yang mengacau. Apakah Naito senang dengan hal itu? Naito menjelaskan jika sebagian dia senang, namun kastil Kuro tengah dalam bahaya oleh faksi tersebut. Nah, sebenarnya si Aura sudah tahu jika kebangkitan faksi Harafuri adalah akal-akalan Naito. Soalnya menurut data yang Aura punya, faksi tersebut sudah punah sepenuhnya. Makanya dia menyelonong saja. Di sisi lain, faksi Harafuri tengah membuat markas di tepian sungai. Di sana mereka hura-hura, menabuh genderang dan lain sebagainya. Di tenda utama milik Chayama, Kake tengah meminta Chayama agar menyudahi faksi tersebut. Karena misi membuat faksi gadungan sudah terlaksana. Egere kemudian datang menyampaikan bahwa Yang Mulia Kuro tengah beristirahat di desa Edaka malam ini. Mereka memohon agar menyudahi dan tak melanjutkan keributan itu. Tapi Chayama tak banyak bicara. Dia lalu menyuguhkan sebuah sup untuk tamu mereka. Saat dicoba, ternyata rasanya aneh. Dan ada rambut di dalamnya. Faktanya, setelah diperiksa Egere, setelah memuntahkan isi perutnya, Kake meminta kepada Osamu agar dia menggunakan telekinesisnya untuk menahan Chayama. Rencananya Kake akan mencincangnya karena Chayama sudah bertindak terlampau jauh. Namun Osamu ternyata tak setuju dengan Kake. Dia lebih memilih membantu orang yang telah merawatnya. Di sisi lain, orang yang bisa membantu Kake mengendalikan Osamu yaitu Mogobei ternyata sementara itu di dalam tenda, Kake dihajar oleh Osamu yang mengamuk. Lalu di hadapan Ron, Egere menyatakan dirinya sebagai orang yang sama dengan Kake, yaitu bawahannya Naito, bukan sebagai bawahannya Kake. Oleh sebab itu, mereka dengan derajat yang sama menuju desa Edaka tempat klan Kuro sementara tinggal. Dari kejauhan terlihat langit berwarna merah, yang ternyata kastil Kuro sudah dibakar faksi Harafuri. Karena kekacauan itu, pihak Kuro akan menghabisi mereka semua. Namun Yang Mulia Kuro menahan mereka dan menyuruh Kake menjelaskan semuanya. Naito lalu menyuruh agar tak gegabah dan mempunyai rencana untuk menghadapi faksi yang anggotanya banyak sekali itu. Di saat rapat itulah Naito diolok-olok karena kegagalannya dalam menanggulangi faksi Harafuri, yang mana itu adalah tugasnya. Dan mereka menyuruh agar Naito melakukan seppuku. Namun Kake menghentikan kekacauan tersebut. Tiba-tiba muncul orang misterius di antara mereka. Orang itu ternyata seekor monyet yang bisa berbicara. Monyet itu lalu diperintah Yang Mulia Kuro untuk menghadapnya. Dia mengaku bernama Deusu, yang mana Deusu ini punya sebuah solusi,
Dia akan meminjamkan pasukan monyetnya untuk membantu mereka melawan Harafuri yang over pasukan. Di sisi lain, Egere sedang memandangi Ron yang menggendong monyet, layaknya anaknya. Monyet itu membuat Ron mengeluarkan naluri keibuannya. Karena melihat hal itu, Egere dengan gugup meminta Ron menjadi istrinya. Dan Ron pun langsung menjawab, Ron-sama, 私の嫁になってくれませんか? 嫌です。それでは私はちょっと部を越えてきます。 Karena stres cintanya ditolak, Egere lalu pontang-panting dan kabur tak kembali. Sementara itu, Yang Mulia Kuro tengah menyerahkan klaimnya kepada rencana Deosu sang Raja Kera. Deosu punya rencana untuk mengerahkan pasukan monyetnya dan berperang di hutan. Jika di daratan rendah, monyet tak bisa melompat bebas. Dan salah satu kehebatan monyet adalah menyerang dari atas. Sehingga tombak dan pedang tak ada gunanya, Wan. Kemudian rencana selanjutnya, kakek akan mengerahkan para samurai dan menyerang saat subuh tiba. Karena itu dia menyuruh Sang Mulia Kuro untuk istirahat terlebih dahulu. Di saat tengah berpikir, kakek tiba-tiba ditetangi Ron untuk menyerahkan sesuatu dari Deosu. Kakek lalu berpesan kepada Ron agar dia bersembunyi di Edaka. Setelah perang usai, Ron akan dijemput oleh kakek. Ternyata kakek jadi mengenal cinta di saat mengenal Ron. Oke, kita lanjut, Wan. Benda ungu di tangan kakek ternyata adalah sebuah pesan penting, di mana pasukan monyet Deosu diperintahkan untuk menyerang semua manusia. Namun mereka tak bisa membedakan mana manusia lawan atau sebaliknya. Nah, Deosu memerintah para monyet untuk tak menyerang manusia dengan tanda kain ungu. Sementara itu di dalam tenda, Chayama tengah makan keju sesukanya. Chayama tiba-tiba berpikir kalau dia berada di tengah-tengah orang bodoh. Otak mereka sudah kopior karena makan buah Tokijiku. Dan Chayama tersadar selama ini dia hidup dalam sepi untuk mengamankan diri. Sementara itu di luar, pasukan klan Kuro tengah menyerang faksi Harafuri. Para warga Harafuri membalas dengan batu sebagai senjatanya. Karena lemparannya banyak, pasukan klan Kuro jadi kocar-kacir. Di tengah lemparan bebatuan, Naito meminta Deosu untuk mengerahkan pasukan monyetnya. Namun Deosu bilang bahwa dia sudah memperingatkannya jika pasukan monyet tak pandai dalam bertarung di lapangan. Namun dia akan mengerahkan pasukan monyet jika Deosu akan dijadikan seorang samurai. Kakek lalu menimpali jika seorang samurai tak patut menyerahkan tugasnya kepada monyet. Yang Mulia Kuro kemudian membenarkan perkataan kakek. Dia memerintah pasukannya agar menyerang Harafuri. Kakek pun dengan sigap maju duluan dan langsung menarik pedangnya. Begitu juga dengan Deosu yang langsung menyuruh pasukan monyetnya terjun ke medan perang. Pasukan monyet tersebut sangat beringas menghadapi lawan-lawannya. Tak jauh beda dengan kakek. Dia mengeluarkan jurus khas samurai, yaitu berlari sambil menyabet-nyabetkan pedangnya. Sementara itu, Sume tak bisa menghabisi siapapun. Dia cuma mengandalkan monyet-monyet yang menyerang lawan di samping dan belakang dirinya. Tapi apesnya, tiba-tiba bando ungu milik Sume kecantol dan terlepas. Karena hal itu, pasukan monyet pun langsung saja karena serangan itu, Sume pun akhirnya pergi ke alam lain. Sementara itu, kakek masih menggila dengan jurus-jurus pedangnya melawan para Harafuri. Tapi tiba-tiba Egere ternyata ada di medan perang dan ada di pihak Harafuri. Dia mengungkapkan kecemburuannya sambil menyerang kakek. Egere berencana menyebarkan kebohongan Naito dan kakek yang membuat bangkit sekte Harafuri. Tapi tiba-tiba saja setelah itu, Naito mengajak mereka kembali ke atas karena Yang Mulia Kuro sedang dalam bahaya. Sebelum mereka kembali ke atas, Deosu memberitahu sesuatu yang ternyata ratusan ribu monyet dari berbagai area berkumpul di belakang Yang Mulia. Deosu kemudian menunjukkan aksi terbangnya dan berkumpul di tengah para monyet. Dengan sekali perintah, para monyet langsung menyerbu warga Harafuri. Melihat itu, sontak faksi Harafuri lari kocar-kacir.
Di sisi lain, Ron mendatangi tenda Chayama untuk memberitahukan bala bantuan musuh berupa jutaan monyet. Mendengar itu, Chayama pun marah. Namun, Ron memberinya bandana ungu dan memberitahukan khasiatnya. Tapi kemudian Chayama memberikan bandana itu kepada Osamu dan menyuruhnya ke atas untuk memberitahukan kepada para manusia dan monyet sesuatu yang mengerikan. Kemudian Osamu naik ke atas dan melakukan telekinesis tingkat dewa kepada para monyet dan juga manusianya. Dan hanya sekali tabok, para monyet langsung bablas. Melihat kejadian itu, Aura jadi sedih dan mencari-cari Hentaro dan kawan-kawannya. Osamu lalu melakukan telekinesis lagi dan... hal itu dilakukan oleh Osamu berkali-kali. Naito lalu diberi ide oleh Deosu untuk menghabisi Osamu dengan pistol atau panah agar tragedi kembang api itu bisa selesai. Osamu kini tengah bersenang-senang. Sedari kecil dia menderita. Salah satu yang bisa menghiburnya adalah membuat benda melayang dan meledakkannya. Di tengah-tengah keasikan Osamu, tiba-tiba Osamu meninggoy dalam kesenangannya meledakkan benda-benda. Sementara itu, di antara para orang Harafuri yang sedang menari, ternyata ada Ron yang memimpin. Melihat itu, sontak kakek berusaha mendekati Ron. Mogobe, si orang yang muda pingsan, ada di sana juga. Dia bertingkah kayak rockstar yang loncat dari panggung ke penonton. Mogobe juga mengajar Ron untuk asik-asik seperti itu. Dalam arak-arakan, tiba-tiba Ron ditarik kaki dan tiba-tiba ternyata itu hanya akal-akalan Ron untuk memberi kakek buah terlarang agar dia hilang akal. Tapi kakek tak marah dan langsung mengajak Ron pergi dari sana. Di sisi lain, Deosu tiba-tiba saja merasa bersalah dan dia melakukan jurus angin merah yang sangat berbahaya untuk menembus langit. Melihat kengerian itu, kakek menyuruh Ron untuk menunggunya di rumah makan. Kakek janji akan menemuinya setelah semua usai. Ternyata jurus Deosu barusan agar para monyet bisa mundur ke tempat yang aman. Meskipun sudah kehilangan banyak pasukan, pemimpin Kuro tetap akan maju. Dia akan meyakinkan orang Harafuri yang sebagian juga dari klannya. Tapi sialnya, pimpinan Kuro malah modiar di tangan para Harafuri yang sudah tak sadar. Tiba-tiba saja kakek mendatangi Naito dan Aura yang tengah ngobrol-ngobrol dan langsung saja kakek menghabisi Aura dan juga kemudian dia menghabisi Naito juga. Sementara itu di lapangan, Mogobe merasa perutnya sakit banget. Perut Mogobe kian membesar sampai menggelembung dan terangkat ke udara. Kata si Chayama, perut itu berisi cacing pita yang akan menelan dunia. Tiba-tiba semua perut anggota faksi jadi sakit dan membara, serta ikut terbang bersama Mogobe. Setelah pertarungan panjang kakek, dia lalu pergi menuju rumah makan. Di sana dia bertemu Ron sesuai janji mereka. Kakek cerita kepada Ron jika dia merasa aneh karena akhir-akhir ini banyak hal aneh. Seperti monyet yang bisa bicara serta Osamu yang punya kekuatan telekinesis. Tapi Ron malah tanya apalagi yang kakek ketahui tentang dirinya. Seperti listrik di luar ruangan mereka. Banyak yang tak diketahui oleh kakek. Kemudian kakek tanya kepada Ron apakah Ron mau ikut dengannya. Ron pun menjawab mau. Namun tiba-tiba ternyata Ron adalah anak dari seorang yang dihabisi kakek di awal cerita dan dituduh sebagai sekte Harafuri. Dan
帰らなかった。 The end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah tidak semua yang kamu tonton itu tidak membingungkan. Pura-puralah bingung meskipun kamu sedang linglung, kayak aneh yang nonton film ini. Oke, buat kalian-kalian yang pengen request film untuk Maman ulas, langsung coret-coret di kolom komentar yowan. Akhir kata, emak capek minta dipijit sama papa. Maman mau pamit dan sampai jumpa, Pak.